Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Ketika sudah memasuki dunia hiburan, godaan sekaligus ujian akan banyak berdatangan. Hal tersebut pernah dialami oleh 6 artis pria Indonesia berikut ini. Mereka sempat mendapatkan tawaran menggiurkan untuk bisa mendapatkan banyak uang secara instan dengan cara bersedia menjadi teman kencan para pria penyuka sesama jenis alias gay yang menginginkan mereka. Berikut ini adalah ke-6 artis pria tersebut. 1. Rafsan Kyle. Dunia hiburan memang selalu menjanjikan banyak hal, mulai dari popularitas, kemewahan, hingga gaya hidup glamor. Hal tersebut pernah dialami oleh model sekaligus aktor bernama Rafsan Kyle. Dalam sebuah wawancara, Rafsan Kyle sempat menceritakan kejadian di tahun 2019 yang menurutnya lucu, tapi juga membuatnya terheran-heran. Saat itu, Rafsan Kyle baru memulai karirnya di dunia hiburan. Tak disangka, Rafsan Kyle mengaku sempat menerima ajakan kencan sesama jenis dari seorang aktor terkenal sekaligus anggota DPR kala itu. Katanya Rafsan Kyle pernah diajak kencan sesama jenis sama seorang aktor yang juga anggota DPR. Itu gimana ceritanya? Tanya sang host Richard Ricardo yang penasaran. Rafsan pun akhirnya menceritakan kejadian tersebut. Awalnya dia kirim DM di Instagram. Pertama-tama sih aku respon karena aku pikirkan dia artis senior dan siapa tahu ada hal positif yang bisa aku dapat dari dia. Tapi ujung-ujungnya dia mau ngajak jalan, tapi cuma berduaan. Dari situ aku mulai curiga, ungkap Rafsan Kyle. Menurut Rafsan Kyle, aktor sekaligus pejabat yang ternyata seorang gay itu awalnya hanya mengajaknya jalan dan makan berduaan karena menurutnya Rafsan adalah tipe pria yang diidam-idamkannya. Kecurigaan Rafsan semakin besar ketika pria gay tersebut menjanjikannya uang sebesar 50 juta rupiah untuk sekali berkencan dengannya. Richard Ricardo yang semakin penasaran pun kembali bertanya, "Dia langsung blak-blakan ngajak kencan gitu?" Tanya Richard. "Dia sih bilangnya ngajak makan terus jalan, tapi katanya aku tipe dia banget dan dia mau kasih uang jajan buat aku 50 juta rupiah kalau aku mau kencan sama dia," jelas Rafsan Kyle. Saat itu, dengan tegas Rafsan langsung menolak tawaran menggiurkan itu. Rafsan merasa dirinya bukan seperti yang dipikirkan oleh pria gay tersebut. Rafsan menegaskan dirinya lebih memilih mencari uang dengan cara yang halal daripada dengan cara instan seperti itu. "Terus kamu mau apa nolak? Kamu jawab apa?" Tanya Richard lagi. "Nolak, langsung aku tolak. Aku bilang kalau aku bukan seperti yang dia pikir. Aku masih mau cari uang halal," jawab Rafsan. Ketika disinggung siapa sosok artis pria sekaligus anggota DPR yang diceritakannya itu, sayangnya Rafsan Kyle enggan untuk membongkar identitasnya. Karena menurut Rafsan, jika ia menyebutkan ciri-cirinya atau inisial nama aktor sekaligus anggota DPR tersebut, pastinya publik akan dengan mudah mengenalinya. Karena menurutnya orang tersebut memang sudah terkenal. Siapa sih orangnya? Kan kita pengen tahu. Netizen juga pasti pengen tahu. Inisial namanya aja deh, pinta Richard. "Waduh, aku nggak bisa sebut nama. Pokoknya dia anggota DPR, artis pria, followersnya di Instagram juga udah jutaan. Tapi aku nggak tahu sekarang dia masih anggota DPR atau bukan. Waktu chat aku dia masih anggota DPR," terang Rafsan Kyle. Artis pria, anggota DPR, followersnya udah MM-an. Nanti kita cari ya," ujar Richard. "Dia juga udah punya istri dan anak ya," sahut Rafsan Kyle. 2. Erwin Cortez. Aktor tampan yang konon banyak diinginkan oleh para pria penyuka sesama jenis atau gay, Erwin Cortez mengaku pernah digoda oleh seorang aktor terkenal. Rupanya sosok Erwin Cortez yang punya tubuh atletis ini bukan hanya disukai para wanita, tapi juga para pria penyuka sesama jenis alias gay. Erwin Cortez pun bercerita kalau dirinya pernah punya pengalaman ditaksir oleh pria gay yang juga seorang aktor terkenal yang sudah sangat dikenalnya. Sebagai seorang aktor yang sudah cukup lama bekerja di dunia hiburan tanah air, Erwin Cortez menyadari bahwa LGBT bukanlah hal yang tabu di kalangan artis. Erwin Cortez juga mengaku tahu betul bahwa banyak kaum LGBT yang berasal dari kalangan artis. Beberapa waktu lalu ketika dirinya sedang berada di sebuah mall mewah di kawasan Jakarta Pusat, tanpa sengaja Erwin Cortez bertemu dengan aktor terkenal itu. Karena sudah kenal, Erwin Cortez pun mencoba menyapanya.
Namun yang membuatnya terkejut adalah ketika aktor terkenal itu mencoba menggodanya dengan cara menepuk bagian bokongnya saat mereka bertemu. Erwin Cortez kemudian bertanya kepada temannya yang seorang gay. Sang teman yang sudah paham seluk-beluk dunia LGBT itu pun menjelaskan tentang arti dari tepukan di bagian bokong yang dilakukan oleh aktor tersebut kepadanya. Menurut sang teman, aktor tersebut sebenarnya naksir dengan Erwin Cortez dan mencoba mencari tahu dengan melihat reaksinya ketika ditepuk bagian bokongnya. Menurut si orang LGBT itu, karena dia mau melihat reaksiku, bagi kaum itu bagian belakang adalah hal sensitif. Dia ingin tahu apakah, si Erwin ini udah jadi belum sih? Jelasnya. Erwin Cortez pun sempat terkejut karena di matanya aktor terkenal yang sudah menggodanya itu adalah sosok artis dengan image baik dan penampilannya selalu terlihat laki banget di mata publik. Ia pun tak menyangka kalau aktor itu adalah bagian dari kaum pelangi. Karena itulah Erwin Cortez tak bisa meluapkan amarahnya pada saat kejadian. Karena menurutnya aktor tersebut selalu bersikap baik dan sopan ketika mereka berada di lokasi syuting yang sama. Aku marah banget, tapi selama aku syuting sama dia sopan sama aku, ujar Erwin Cortez yang tak mau membongkar identitas aktor terkenal itu. Erwin Cortez yakin jika sampai dirinya membongkar identitas sang aktor, maka publik sudah pasti tahu dan sangat mengenalnya. 3. Ruri Republik. Ruri Republik juga mengaku pernah digoda, dirayu, bahkan diiming-imingi akan diberikan bayaran per jam oleh pria penyuka sesama jenis alias gay yang ngotot ingin mengajaknya berpacaran. Ruri menceritakan awalnya pria gay tersebut menghubunginya lewat DM di akun Instagram pribadinya. Pengalaman mengejutkan tersebut diceritakan Ruri Republik saat sedang diwawancarai oleh Dinar Candy di sebuah kanal YouTube. Ruri bercerita, pria gay itu bukan cuma merayunya, tapi juga menawarinya uang sebesar 17 juta rupiah per jam jika bersedia menjadi teman tidurnya. Waktu itu DM gue mau ketemu, mau dibayar 17 juta rupiah. Langsung nembak itu dia di DM. Mau ketemu aku nggak? Ungkap Ruri Republik menirukan ucapan pria penyuka sesama jenis tersebut. Saat itu, Ruri dengan tegas langsung menolaknya. Ruri mengaku heran sekaligus tak habis pikir. Ada saja pria yang rela menghabiskan uang sampai belasan juta rupiah per jam hanya untuk ditemani di tempat tidur. 1 jam aku bayar 17 juta rupiah. Orang gila kali. Laki loh, ujarnya. 4. Jeff Smith. Siapapun pasti setuju kalau Jeff Smith adalah aktor yang punya wajah tampan dan tubuh atletis. Namun siapa sangka kalau hal tersebut rupanya membuat seorang pejabat pemerintah nekat memberanikan diri untuk mengajak Jeff Smith kencan sesama jenis. Jeff Smith menceritakan hal tersebut dialaminya saat ia masih menjadi seorang pendatang baru di dunia hiburan. Tawaran kencan sesama jenis itu datang dari seorang pejabat anggota DPR yang mengiriminya pesan lewat akun media sosialnya. Dulu saat bekerja belum terlalu dalam di dunia hiburan, baru membintangi beberapa judul saja, saya pernah ditawari seorang anggota DPR sekaligus aktor untuk kencan 1 malam. Saya tidak akan menyebut namanya, saya tolak setolak-tolaknya, ungkap Jeff Smith. Selain kaget, yang membuat Jeff Smith merasa heran adalah aktor sekaligus anggota DPR itu ternyata sudah memiliki istri dan anak. Padahal dia sudah punya istri dan anak, dan saya kaget. Bagi saya ini adalah unik dan cerita yang menarik, ujarnya. Mendapat pesan langsung dari seorang pejabat di akun media sosialnya, Jeff Smith pun mengaku bingung. Saya berpikir, orang ini apa tidak takut saya laporkan ke polisi? Segampang itu bisa saya laporkan, karena buktinya benar-benar ada. Dia ngechat saya lewat DM Instagram. Beber Jeff Smith yang enggan untuk memberitahukan siapa aktor sekaligus anggota DPR yang nekat mengajaknya kencan sesama jenis itu. Ketika disinggung soal uang yang ditawarkan oleh anggota DPR itu untuk sekali kencan, awalnya Jeff Smith enggan menjawabnya secara detail. Namun di tengah wawancara, aktor kelahiran Jakarta 4 Januari 1998 ini baru mau menyebutkan angka. Awalnya Jeff Smith mengaku dijanjikan uang sebesar 10 juta rupiah untuk sekali kencan, namun ia dengan tegas menolaknya. Bukannya menyerah, pejabat penyuka sesama jenis itu pun mengaku siap memberikannya uang 500 triliun rupiah, namun Jeff Smith tetap tak tertarik. Dia menawarkan 10 juta rupiah, lucu banget. Dia mau menawari sampai 500 triliun rupiah juga saya nggak mau. Itu uang haram, nggak akan berkah, pungkasnya. 5. Randy Pangalila. Siapa sangka kalau aktor tampan yang memiliki tubuh atletis Randy Pangalila
juga pernah mendapat tawaran menggiurkan dari seorang pria pada awal karirnya. Randy Pangalila menceritakan pengalamannya yang cukup mengerikan ketika ada seorang pria yang mengaku sebagai produser, berjanji akan menjadikannya artis terkenal dalam waktu singkat lewat jalur cepat. Namun, pria yang mengaku dirinya seorang produser itu memberikan syarat kalau sebelum itu semua terwujud, Randy Pangalila harus mau menjadi teman tidurnya. Akhirnya dengan tegas, Randy Pangalila pun menolak tawaran menggiurkan tersebut. Nyatanya, kini Randy Pangalila sudah membuktikan kalau dirinya bisa sukses menjadi aktor papan atas tanah air dan sudah membintangi berbagai judul sinetron dan film layar lebar tanpa harus melakukan jalan pintas seperti itu. Randy Pangalila lebih memilih dikenal publik karena skill atau kemampuannya dalam bidang seni peran, bukan lewat jalan pintas dengan melakukan kencan sejenis dengan oknum yang mengaku produser itu. 6. Jeffrey Nicole. Aktor tampan bertubuh atletis Jeffrey Nicole baru-baru ini membuat pengakuan mengejutkan kalau dirinya pernah diajak berpacaran sesama jenis oleh teman prianya. Hal tersebut diungkapkan Jeffrey Nicole saat hadir menjadi bintang tamu di podcast BBK atau Bocah-Bocah Kosong belum lama ini. Jeffrey Nicole pun mengisahkan pengalamannya ketika dirinya ditembak oleh seorang teman pria saat sedang berdiskusi di dalam mobil tentang proyek film yang ditawarkan kepadanya yang mengangkat cerita tentang pasangan gay. Teman Jeffrey Nicole yang seorang pria ini tiba-tiba saja mengajaknya berpacaran sesama jenis dengan alasan untuk mengembangkan cerita dari film tersebut. Waktu itu kita lagi ngembangin cerita buat film dan ceritanya tentang pasangan gay. Kita lagi di mobil berdua, terus dia kayak bilang, kalau kita pacaran beneran buat ngembangin ceritanya gimana? Katanya sih buat ngembangin ceritanya ya, ungkap Jeffrey Nicole pada Rabu 6 November 2024 lalu. Meski awalnya kebingungan harus menjawab apa, akhirnya Jeffrey Nicole beralasan kalau dirinya tidak bisa mengembangkan aktingnya dengan cara seperti itu. Jeffrey Nicole juga mengaku kalau levelnya belum se-ekstrim itu. Gue bawa santai sih, kayaknya gue belum se-ekstrim itu deh buat develop cerita. Bukan semetode acting itu, ya jadi enggak deh, ujar Jeffrey Nicole sambil tertawa. Yang tak kalah mengejutkan, dalam podcast tersebut, Jeffrey Nicole juga blak-blakan mengaku pernah tidur dengan lebih dari 20 wanita sampai sekarang.